Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelum mulai, perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fajar Fadriansyah, NIM 2013 5151082, kelas pagi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi Device Manager. Device Manager dalam komputer Windows adalah perluasan dari mikroskop manajemen konsul. Device Manager menampilkan seluruh hardware yang bisa diinisialisasi. Dikenali oleh Windows, tampilannya sudah terorganisir, dikelompokkan sedemikian rupa sehingga akan memudahkan pengelolaan setiap hardware yang ada. Dan penggunaan Device Manager Windows. Device Manager akan sangat membantu dalam pengolah manajer semua hardware yang terpasang dan terdeteksi dalam satu sistem Windows hardware seperti hard disk, kartu, VGA, sound, keyboard, perangkat USB, dan lain-lain akan sangat mudah untuk dikonfigurasi dari dalam Device Manager ini. Dan di sini ada 5 bagian dari fungsi penggunaan Device Manager. Yang ke-1, menunjukkan status satu hardware. Yang kedua, menunjukkan informasi detail suatu hardware. Yang ketiga, mengolah driver hardware. Yang keempat, disable dan enable hardware. Yang kelima, mengidentifikasi konflik antar hardware dan lain-lain. Selanjutnya, pengertian manajemen file. Di situ sebuah metode dan struktur data yang digunakan oleh operasi pada komputer untuk mengatur dan mengorganisir file yang ada pada disk atau partisi disk. Sedangkan file system adalah partisi atau disk yang digunakan untuk menyimpan berbagai file di dalam komputer dengan cara tertentu. Manajemen file secara umum dapat juga diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan penyimpanan, penempatan, pengumpulan, pemeliharaan, distribusi surat-surat menyurat, perhitungan, catatan, penggrafikan, klasifikasi, dan sejenisnya untuk kemudahan dalam berorganisasi atau berbisnis. Dan selanjutnya, manfaat manajemen file. Minimalisir resiko kehilangan file. File di dalam komputer bisa saja tidak sengaja terhapus. Dalam banyak kasus kejadian tak sengaja menghapus file ini bisa saat merugikan. Dan yang kedua, memudahkan pencairan file. Penyimpanan file dalam sistem operasi komputer bisa dilakukan dengan teratur, baik penamaan file maupun letak file. Hal ini memudahkan pencairan seorang ketika akan menggunakan kembali file tersebut. Yang ketiga, mengetahui file yang tak terpakai. Itu adalah ada kalanya file yang disimpan sudah tidak diperlukan lagi. Untuk menghemat data penyimpanan, maka kita bisa menghapus file yang tak terpakai mudah. Dan di sini selanjutnya, cara partisi hard disk dengan software. Dan di sini diletakkan pada gambar. Yang artinya software satu untuk merupakan salah satu yang paling populer karena bisa diunduh secara gratis, mudah digunakan serta mendukung sistem operasi seperti Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, dan Windows XP, semuanya edisi 32/64 bit.
Dan selanjutnya, cara partisi harddisk tanpa software. Selain menggunakan bantuan software pihak ketiga, Anda juga bisa melakukan partisi harddisk tanpa harus menggunakan software. Adapun di bawah ini terdapat dua cara yang bisa Anda lakukan seperti gambar di bawah. Yang ke satu, ada partisi harddisk dengan disk manajemen. Yang kedua, pertama-tama kombinasi tombol WinKey plus X di home screen laptop atau PC Windows adalah, lalu dipilih disk manajemen. Dan yang kedua, gambar. Jika sudah Anda bisa melihat daftar partisi harddisk di perangkat, lalu pilih partisi mana yang ingin Anda bagi. Pastikan dengan cara klik kanan lalu pilih shrink volume. Dan yang ketiga, gambar di bawah itu setelah itu tentukan size partisi harddisk yang ingin Anda dengan mengisi ukuran dalam satuan MB, lalu klik shrink. Dan yang keempat, gambar. Jika sudah Anda bisa melihat partisi baru dalam status analog untuk bisa mengisikan dengan data tanpa perlu melatih volume partisi tersebut. Caranya klik kanan lalu pilih New Simple Volume. Dan yang kelima, pada tahap silakan tentukan size volume partisi harddisk. Anda bisa menggunakan sesuai keinginan kamu, membagikan secara RAM pada angka manajemen. Dan yang keenam, setelah itu klik Exit the following driver letter dan pilih huruf untuk drive yang Anda ingin. Sudah, jika selesai pilih next. Dan selanjutnya, memudahkan pengaturan laptop PC. Meskipun file dari sistem operasi dan data bisa disimpan data satu tempat, namun partisi harddisk dapat memisahkan file tersebut akan menjadi lebih aman. Selain itu, partisi harddisk juga bisa dimudahkan Anda melakukan pengaturan. Dan selanjutnya ada mempermudah pengolahan. Dengan memudahkan partisi harddisk, Anda pun menjadi lebihan untuk dalam perangkat. Misalnya Anda menyimpan file film dan musik partisi, menyimpan file software partisi, dan file pada partisi. Dan selanjutnya ada visual memory pada sistem operasi seperti Linux. Partisi harddisk tidak hanya berperan sebagai memisahkan antara file sistem operasi dan data, melainkan berfungsi sebagai virtual memory. Dan selanjutnya, mempercepat eksekusi program. Partisi harddisk juga bisa menjaga supaya lokasi program atau data yang digunakan saling berdekatan selalu. Hal ini juga bisa mempercepat proses eksekusi program. Dan selanjutnya ada mendukung dual OS. Jika Anda menjalankan lebih dari satu sistem operasi pada komputer atau laptop, maka partisi harddisk akan berperan penting karena sistem operasi tidak bisa disimpan dalam satu partisi. Hasilnya, proses booting dari OS seperti Windows, Linux, dan Mac OS bisa dijadikan dengan lancar. Dan selanjutnya ada melindungi file.
Partisi hard disk juga bisa melindungi dan memisahkan file yang ada dalam PC atau Anda sehingga proses recovery saat sistem rusak menjadi lebih mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.